Baik, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas UTS, mengenai permodelan dan analisis cuaca di Kota Palangkaraya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Baik, di sini kami beranggotakan kelompok, yaitu 6 orang. Yang pertama ada Angela Estefani, yang kedua ada Devi Gebi Febrianti, yang ketiga ada Cindy Margareta, yang keempat ada saya sendiri, Magdalena Isma, yang kelima ada Muhammad Ridwan, dan yang terakhir ada Muhammad Rizkullah Mulyono. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Estefani. Kemudian di sini ada tujuan menerapkan algoritma jaringan saraf tiruan atau JST untuk memodelkan data cuaca dan membantu BMKG dalam memecahkan permasalahan yang ada, mengidentifikasi pola cuaca, anomali cuaca, serta mengklasifikasikan pola cuaca untuk memberikan peringatan dini. Di sini ada landasan teori untuk memprediksi suhu rata-rata berdasarkan data cuaca historis. Teknik permodelan yang digunakan adalah Artificial Neural Network atau ANN. ANN dirancang untuk mempelajari pola non-linear dari data dengan menggunakan lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung. Masalah utama yang dihadapi BMKG adalah rendahnya akurasi dalam memprediksi suhu rata-rata akibat kompleksitas pola cuaca. Solusi yang ditawarkan adalah membangun mode ANN dengan arsitektur yang mencakup satu lapisan input. Modelan ANN dengan arsitektur yang mencakup satu lapisan input, dua lapisan tersembunyi dengan aktivitas relu, dan satu lapisan output tanpa fungsi aktivasi, karena ini adalah masalah regresi. Data historis seperti suhu minimum, suhu maksimum, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin dinormalisasi menggunakan min-max scaling untuk memastikan nilai fitur berada dalam rentang 0,1. Permasalahan 1, BMKG membutuhkan pemahaman lebih baik tentang pola cuaca mikro untuk meningkatkan akurasi prediksi. Di sini ada analisisnya. BMKG membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola cuaca mikro untuk meningkatkan akurasi prediksi cuaca. Dalam upaya ini, pendekatan deep learning dengan teknik Artificial Neural Network atau ANN berdasarkan data cuaca. Data diolah menggunakan metode min-max scaling untuk menyelaraskan nilai fitur dalam rentang 0,1. Langkah ini memastikan bahwa model dapat memproses setiap fitur dengan cara yang seimbang. Data kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelatihan 80% dan data pengujian 20% dengan metode train test split. Metode yang dibangun terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan input, dua lapisan tersembunyi atau hidden layers yang menggunakan fungsi aktivasi relu, dan satu lapisan output tanpa fungsi aktivasi untuk prediksi regresi. Proses pelatihan ini dilakukan menggunakan optimizer Adam dengan fungsi kehilangan mean squared error atau MSE, metrik evaluasi mean absolute error atau AME digunakan untuk menilai kinerja model selama pelatihan. Di sini ada kode permasalahannya. Pandas dan Nupi digunakan untuk membaca, membersihkan, dan mempersiapkan data agar siap digunakan oleh model. Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan hasil prediksi dan membandingkan dengan nilai aktual. Sclaren menyediakan tools untuk reprocessing split
dataset, dan evaluasi model. TensorFlow atau Keras digunakan untuk membangun dan melatih model neural network. Min-max scalar menormalisasikan fitur agar memiliki rentang antara 0 dan 1. Di sini ada kode membaca dan menyiapkan data. Data cuaca dibaca dalam file cleaned weather data. Fitur input adalah variabel cuaca seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan lain-lain. Target output suhu rata-rata yaitu 0, derajat Celcius. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Devi Gemi Febrianti Simanjuntak. Kemudian di sini terdapat kode normalisasi data. Kode ini menggunakan fitur X dinormalisasi ke dalam rentang 0,1 untuk membantu konvergensi model neutral network. Kemudian terdapat kode split data. Dalam kode ini, dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kode ini menggunakan model neutral network, memiliki 3 hidden layer dengan 64, 32, dan 16 neuron. Aktivasi value digunakan pada setiap hidden layer, dan layer output memiliki satu neuron tanpa fungsi aktivasi karena ini adalah masalah revisi. Kemudian terdapat kode kompilasi. Kode ini menginstruksikan model untuk menggunakan algoritma Adam untuk meminimalkan nilai MSI selama pelatihan. Selain itu, model juga akan menghitung nilai min pada setiap efek untuk memberikan gambaran tambahan tentang kinerja model. Kemudian terdapat kode pelatihan model. Kode ini menjalankan proses pelatihan model dengan menggunakan data latih extrain dan retrain. Model akan dilatih selama 100 efek dengan ukuran batch 16 sampel. Selama pelatihan, 20% dari data akan digunakan sebagai data validasi untuk memantau kinerja model pada data yang belum pernah dilihat. Kemudian, pada interpretasi hasil, dari hasil sebelumnya, dapat dilihat penurunan loss secara bertahap. Seiring bertambahnya efek, nilai loss pada umumnya akan menurun. Ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mempelajari model dalam data. Perbandingan loss dan falloss, jika nilai falloss juga menurun dan data tidak jauh berbeda dengan loss, ini mengindikasikan bahwa model sedang generalisasi, mampu memprediksi data baru yang belum pernah dilihat. Namun, jika falloss mulai meningkat setelah beberapa efek, ini bisa menjadi tanda overfitting. Pada nilai min, semakin kecil nilai min-nya, maka semakin akurat juga prediksi model. Kemudian terdapat kode evaluasi model. Kode di atas bertujuan untuk mengevaluasi performa sebuah model machine learning yang telah dilatih pada data uji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Margareta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kode evaluasi hasil. Di sini ada interpretasi hasilnya. Berdasarkan hasil interpretasi dapat disimpulkan bahwa model yang telah dilatih memiliki kinerja yang cukup baik pada data uji. Model mampu memprediksi dengan akurasi yang cukup tinggi, ditunjukkan oleh nilai RMSE dan MAE yang relatif rendah. Selain itu, nilai R-squared yang tinggi mengindikasikan bahwa model dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Selanjutnya di sini ada kode visualisasi hasil prediksi. Kode di samping digunakan untuk membuat visualisasi perbandingan antara nilai aktual atau nilai sebenarnya dan nilai prediksi dari suatu model. Visualisasi ini sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja model secara visual. Selanjutnya di sini ada interpretasi hasilnya. Yang pertama ada visualisasi data. Sumbu X merepresentasikan jumlah sampel atau titik data yang diuji. Sumbu Y menunjukkan nilai suhu rata-rata dalam derajat Celcius.
Garis biru, nilai suhu rata-rata aktual dari data uji. Garis merah, nilai suhu rata-rata yang diprediksi oleh model jaringan saraf tiruan atau algoritma yang digunakan. Yang kedua ada analisis pola. Garis merah atau prediksi dan garis biru atau aktual berdekatan satu sama lain pada sebagian besar titik data. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat memprediksi nilai suhu rata-rata dengan cukup baik. Namun terdapat perbedaan atau deviasi antara prediksi dan aktual pada beberapa titik. Perbedaan ini dapat dilihat dari garis merah yang terkadang menyimpang cukup jauh dari garis biru. Selanjutnya di sini ada kode visualisasi loss. Kode di samping digunakan untuk membuat visualisasi grafik yang menunjukkan perubahan nilai loss atau kerugian selama proses pelatihan model deep learning. Loss adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam memprediksi data. Semakin rendah nilai loss, semakin baik kinerja model. Dapat kita lihat interpretasi hasilnya. Di sini training loss menunjukkan error atau kerugian yang dihitung pada data latih setiap approach. Lalu validation loss menunjukkan error yang dihitung pada data validasi yang memantau kinerja model pada data yang tidak terlihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Magdalena Isma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang permasalahan 2, yaitu mengenai BMKG perlu mengidentifikasi anomali cuaca yang mungkin terkait dengan perubahan iklim. Selanjutnya kita masuk ke analisis. BMKG perlu mengidentifikasi anomali cuaca yang mungkin terkait dengan perubahan iklim. Dalam upaya ini, isolation forense adalah teknik unsupervised learning yang digunakan untuk mendeteksi anomali atau outlier dalam database. Metode ini bekerja dengan prinsip isolasi, di mana anomali lebih mudah dan cepat diisolasi dibandingkan data normal. Teknik ini sangat cocok untuk data berdimensi tinggi karena cepat, efisien, dan tidak memerlukan label. Dalam konteks dataset cuaca, isolation forest digunakan untuk mendeteksi titik-titik data yang menyimpang, seperti suhu ekstrim, curah hujan tidak lazim, atau kecepatan angin yang tidak wajar. Proses ini membantu mengidentifikasi pola cuaca ekstrim atau kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan kode. Yang pertama ada kode membaca dan menyimpan data, di mana dataset cuaca dibaca dari file Kennard Warning Data. Kolom filter seperti suhu, kelembapan, curah hujan, lama penyinaran, dan kecepatan angin dipilih sebagai input untuk deteksi anomali. Selanjutnya ada kode mendeteksi anomali menggunakan isolation forense. Penjelasan kode di mana isolation forense dilatih pada data filter untuk mendeteksi anomali. Parameternya berupa contermination sama dengan 0,01 menentukan persentase data yang dianggap anomali 1%. Yang kedua ada fit predikat, memberikan output berupa negatif 1 untuk data anomali, sedangkan 1 untuk data normal. Berikutnya ada data anomali disimpan dalam variabel anomali, sedangkan data normal disimpan dalam format dalam normal data. Selanjutnya ada jumlah anomali yang terdeteksi dicetak dan detail data di
detail data anomali ditampilkan. Bisa dilihat pada hasil kode di samping. Number of anomaly dideteksi sebanyak 29. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya ada interpretasi hasil, di mana hasil analisis menggunakan isolation forest menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi 29 data anomali pada dataset cuaca. Jadi, pada gambar sebelumnya, itu ditunjukkan bahwa ada 29 data anomali yang terdeteksi. Selanjutnya ada anomali ini menandai data yang memiliki pola yang sangat berbeda dari data lainnya, seperti lonjakan suhu yang tidak wajar atau penurunan kelembapan yang signifikan. Dengan demikian, isolation forest telah membantu kita dalam mendeteksi data yang mungkin disebabkan oleh kesalahan sensor, kondisi cuaca ekstrim, atau faktor lainnya yang menyebabkan penyimpangan dari tren umum. Data yang ditampilkan mencakup pengukuran suhu minimum, suhu maksimum, dan kelembapan rata-rata dalam kurun waktu tertentu. Setiap baris data mempresentasikan satu set pengukuran pada waktu yang berbeda. Kolom anomali yang ditandai oleh model isolation forest membantu kita untuk memfokuskan analisis pada data-data yang paling menarik dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan memahami penyebab dari anomali ini, kita dapat meningkatkan kualitas data, memperbaiki model prediksi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang anomali cuaca yang kompleks dan tidak terduga. Nah, selanjutnya ada kode visualisasi anomali. Nah, di sini kita dapat melihat di gambar bahwa anomali itu terdeteksi ya. Penjelasan kodenya itu berupa yang pertama ada grafik scatter plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara curah hujan dan suhu maksimum. Yang kedua, titik-titik data normal ditampilkan dalam bentuk dalam warna biru, sedangkan anomali ditampilkan dalam warna merah. Jadi bisa kita lihat di gambar bahwa terdeteksi beberapa titik-titik yang merupakan anomalis. Berikutnya ada visualisasi ini membantu memahami pola data dan melihat secara jelas di mana anomali muncul. Yang terakhir ada kode menyimpan hasil anomali, di mana data anomali disimpan dalam file CSV bernama detect anomaly untuk dianalisis lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dan saya ingin menjelaskan tentang permasalahan 3, yaitu BMKG perlu membuat klasifikasi pola cuaca untuk membuat peringatan dini cuaca ekstrim. BMKG membutuhkan sistem yang mampu mengklasifikasi pola cuaca untuk memberikan peringatan dini terhadap fenomena cuaca ekstrim. Solusi yang diterapkan adalah membangun model deep learning berbasis jaringan saraf tiruan atau JST untuk klasifikasi dataset dilabeli ke dalam beberapa kategori seperti cuaca normal, sedang, dan ekstrim. Model JST menggunakan lapisan-lapisan tersembunyi dengan fungsi aktivasi ReLU, sementara lapisan output menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas dari setiap kategori. Dataset diproses melalui normalisasi untuk meningkatkan efisiensi pelatihan. Model dilatih dengan menggunakan fungsi kehilangan kategorial cross entropy dan optimizer ADEM untuk mencapai konvergensi. Evaluasi kinerja dilakukan dengan metrik seperti akurasi, confusion metric untuk memahami pola kesalahan klasifikasi, dan F1 score untuk mengatur keseimbangan antara presisi dan rekal. Pendekatan ini memberikan kemampuan bagi BMKG untuk mengeluarkan peringatan dini yang dapat dioptimalkan untuk sektor-sektor seperti penerbangan, maritim, dan pertanian.
Di sini ada kode mengklasifikasikan data cuaca ke dalam kategori. Bisa dilihat di sini kode ini berguna untuk mengklasifikasikan data cuaca ke dalam kategori tertentu, misalnya normal, extreme rain, atau extreme heat. Berdasarkan aturan logis yang telah ditentukan, hal ini dapat digunakan untuk analisis cuaca dan peringatan dini. Kode menormalisasi data. Kode ini mempersiapkan data untuk digunakan dalam model pembelajaran mesin dengan langkah memisahkan fitur dan target. Menormalisasi data untuk memastikan fitur memiliki skala yang seragam. Membagi data menjadi dua bagian, pelatihan dan pengujian, dan mengevaluasi model secara objektif. Di sini ada kode visualisasi hasil. Bisa dilihat di situ ada memberikan gambar kinerja model secara detail untuk setiap kelas target, termasuk metric precision, recall, dan F1 score. Berguna untuk memahami kelemahan model, misalnya kelas mana yang memiliki performa buruk. 2. Itu confusion matrix, menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelasnya. Membantu mengidentifikasi pola kesalahan spesifik, misalnya apakah model sering salah mengklasifikasikan extreme rain sebagai normal, apakah model sering menganggap extreme heat sebagai extreme rain. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Rizkullah Mulyono dengan NIM 223030503198. Di sini kita masuk ke permasalahan 4. Optimalisasi penyebaran informasi cuaca ke sektor-sektor terkait, pertanian, penerbangan, dan maritim. Jadi optimalisasi penyebaran informasi cuaca ke sektor-sektor yang terkait seperti pertanian, penerbangan, dan maritim sangat penting untuk meningkatkan ketangguhan dan kesiagaan terhadap cuaca ekstrim serta meminimalisirkan risiko. Menggunakan Flex dalam optimalisasi penyebaran informasi cuaca ke sektor-sektor terkait. Anda dapat membangun aplikasi web berbasis Flex yang menyediakan akses real-time ke data cuaca, notifikasi cuaca ekstrim, dan informasi yang relevan lainnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat aplikasi web cuaca dengan Flex. Di sini merupakan kode klasifikasikan data cuaca ke dalam kategori. Jadi pilihan dari kode tersebut adalah yang pertama itu dia memberikan gambaran kinerja model secara detail untuk setiap kelas target, termasuk metric precision, recall, dan F1 score. Lalu dia juga berguna untuk memahami kelemahan model, misal kelas mana yang sudah memiliki performa yang buruk. Untuk confusion metric, ia adalah pertama menunjukkan prediksi benar dan salah dari setiap kelas. Lalu juga membantu mengidentifikasi pola kesalahan spesifik, misalnya apakah model yang salah mengklasifikasikan extreme rain sebagai normal, ataupun juga apakah model sering menganggap extreme heat sebagai extreme rain. Lalu ini merupakan kode F-Flex. Jadi penjelasan kodenya adalah berdasarkan input dari pengguna yang memilih sektor, aplikasi akan membuat grafik sektor yang berbeda. Yang sektor pertanian, agrikultur, dia menampilkan curah hujan atau rainfall. Sektor penerbangan atau aviation menampilkan tren kecepatan angin atau wind speed. Dan terakhir, sektor maritim, dia menampilkan grafik scatter plot antara kecepatan angin dan curah hujan. Jadi setiap grafik itu diberi judul, label, sumbu X, dan Y sesuai dengan data yang ditampilkan. Ini merupakan tampilan data dari WebFlex Agriculture. Di sini dia menampilkan tren curah hujan atau rainfall. Ini WebFlex Aviation, dia di sini sektor penerbangan menampilkan tren kecepatan angin atau wind speed. Lalu di sini terakhir ada sektor maritim atau maritime. Dia menampilkan grafik scatter plot antara kecepatan angin dan curah hujan. Aplikasi Flex ini memungkinkan pengguna memilih sektor pertanian, penerbangan, atau maritim, dan kemudian aplikasi akan mengembalikan visualisasi terkait sektor tersebut berdasarkan data cuaca. Aplikasi juga dapat memberikan peringatan cuaca ekstrim jika curah hujan yang sangat tinggi atau suhu yang tinggi, yang dapat berguna untuk sektor terkait.
Jadi kesimpulan yang didapat adalah pada klasifikasi pola cuaca, model deep learning berbasis JST mampu mengklasifikasikan data ke dalam kategori normal, sedang, dan ekstrim dengan akurasi tinggi. Hal ini memungkinkan BMKG untuk memberikan peringatan dini terhadap fenomena cuaca ekstrim yang sangat bermanfaat bagi sektor-sektor penting seperti penerbangan, maritim, pertanian. Terakhir, optimisasi penyebaran informasi cuaca melalui clustering data dan sistem berbasis aturan memastikan data yang relevan dapat disampaikan secara efisien dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan penerapan teknologi ini, analisis dan pengambilan keputusan berbasis data dapat ditingkatkan untuk mendukung perencanaan, mitigasi risiko, dan ketahanan terhadap cuaca ekstrim. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.